Halo teman, OJK tetapkan 3 poin penting yang menjadi dasar pinjol akan diilegalkan. Dan ini menjadi penting buat teman-teman untuk edukasi apakah pinjaman online itu akan kena yang namanya sanksi OJK diilegalkan atau tidak. Karena sekarang banyak sekali pinjaman online yang mungkin akan kena diilegalkan, terutama di tahun ini, tahun 2025. Nah, apa saja poin-poin itu saya akan sampaikan di video kali ini, jadi mau simak video sampai habis. Nah, poin yang pertama adalah pinjaman online akan diilegalkan oleh OJK jika melanggar aturan. Nah, aturannya apa Bang? Aturan dari pinjaman online ini sangat banyak sekali. Teman-teman bisa lihat saja di undang-undang tentang yang mengatur pinjaman online, terutama pinjaman online yang sekarang kita pakai ya teman. Yang pertama jelas untuk masalah bunga dannya sudah ditetapkan resmi oleh OJK 0,1% sampai 0,3%. Itu flat harian seperti itu, jadi tidak ada tawar menawar lagi untuk masalah bunga dendanya. Dan sekarang banyak sekali pinjaman online yang sudah melanggar aturan ini. Kalau sudah melanggar artinya mereka tidak tunduk dan patuh pada OJK dan akan diilegalkan OJK. Nah, untuk isu dari bunga danja ini sangat santer sekali, terutama aplikasi yang kecil-kecil itu banyak sekali melanggar ya teman. Seperti kemarin ada Bundi kena, ada kami juga kena, ini juga sudah melanggar aturan. Banyak sekali aduan masyarakat tentang masalah ini. Yang pertama. Untuk yang kedua adalah tentang masalah denda harian, itu juga flat 0,1%, jadi dendanya sudah patuh dan taat pada OJK. Belum lagi hal-hal yang lain yang menyangkut tentang aturan-aturan penagihan, tentang aturan-aturan debt collector yang menagih seperti apa, penagihan lewat WA dan telepon tidak boleh berkali-kali. Itu juga banyak sekali pasal yang mengatur tentang masalah ini. Jadi sekali lagi saya tekankan, untuk pinjaman online yang akan dilegalkan itu tidak boleh melanggar peraturan OJK. Jadi jika teman-teman merasa diintimidasi, merasa tidak sesuai aturan OJK, teman-teman langsung adukan saja kepada OJK. Di kolom deskripsi sudah saya cantumkan WA dari OJK, email pengaduan dari OJK agar bisa lebih aman, dan adukan saja aplikasi yang melanggar aturan. Nah, ini bisa menjadi indikasi buat OJK untuk memberi sanksi kepada pinjaman online dan bahkan mungkin akan diilegalkan. Itu yang pertama. Untuk yang kedua adalah permodalannya tidak sesuai ketentuan. Nah, kita tahu ada ambang batas untuk permodalan dari pinjaman online untuk bisa beroperasi di Indonesia. Nah, ini menyangkut orang ya teman, karena semakin banyak orang yang galpay, artinya permodalan mereka juga semakin tergerus. Jadi jika kita ingin mengilegalkan pinjaman online, kita galpay saja. Kenapa? Karena kalau semakin banyak orang yang galpay, maka pinjaman online permodalannya semakin sedikit, dan mungkin ini akan dicium oleh OJK dan langsung diberi sanksi dan diilegalkan. Jadi kalau kita galpay itu sama saja kita mendukung pinjaman online akan diilegalkan. Jadi jika teman ada pinjaman yang diilegalkan saja, sama-sama kita ilegalkan. Nanti ke depan pinjaman online akan disamaratakan, akan diilegalkan semua oleh OJK. Itu yang kedua. Untuk yang ketiga adalah masalah neraca keuangan yang tidak sehat. Nah, pengelolaan uang ini sangat penting sekali, terutama buat aplikasi pinjaman online. Banyak sekali aplikasi pinjaman online yang tidak bisa mengelola uangnya karena masalah banyak hal ya teman. Seperti kita tahu kemarin Tanifan juga banyak sekali yang sudah komplain dan sekarang sudah resmi jadi legal. Kenapa? Karena mereka menyerap investor, menyerap uang dari investasi, dan mereka juga memberikan yang namanya pinjaman kepada perorangan ya teman. Dan jumlah orang yang investasi dan jumlah orang yang pinjam itu tidak balance ya teman, dan raca keuangan mereka lama-lama tekor dan jadi bangkrut ya teman. Dan sekarang sudah resmi jadi ilegal. Untuk pemilik dari Tanifan sendiri sudah pergi ke luar negeri dan sekarang sudah jadi DPO dan akan ditangkap oleh negara karena terbukti sudah menyelewengkan uang ya teman. Jadi uang dari investor-investor itu mereka tampung dan mereka bawa lari ke luar negeri, dan sampai detik ini pun sudah jadi buronan dan mungkin ke depan akan ditangkap dan langsung dijebloskan ke penjara. Nah, yang buat saya kasihan adalah investor yang menanamkan modal lebih banyak itu ya uangnya nggak balik ya teman. Nah, yang paling seneng itu orang yang sudah pinjam di Tanifan. Mereka senang sekali. Kenapa? Karena tidak perlu bayar, karena mereka sudah resmi bebas dari tuntutan bayaran. Karena ya mau bayar di mana, aplikasinya sudah di Play Store tidak ada, sudah resmi jadi ilegal, sudah resmi dibubarkan oleh OJK. Jadi mereka senang sekali karena ya nol tagihan sampai detik ini. Nah, itu saja 3 penyebab kenapa pinjaman online akan jadi ilegal oleh OJK.
jika melanggar 3 hal ini. Jadi semoga teman-teman bisa teredukasi dan bisa mengambil manfaat dari video ini. Yang penting teman-teman tetap semangat, jangan kendor, yakinlah ke depan akan ada secerca harapan. Teman-teman bisa melunasi semua tagihan jika teman-teman memang mindsetnya benar, memang ke jalan yang benar, tidak menggok-menggok atau tidak mencari sesuatu untuk bisa membuat teman-teman lebih down, lebih semangat lagi. Jangan pernah kendor. Ini video singkat dan saya bermanfaat. Tetap semangat, kehidupannya lebih baik.